Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Risiko. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai risiko operasional. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan mengenai satu ilustrasi tentang risiko operasional. Pada akhir November 2001, seorang karyawan UBS Warburg, bank dari Swiss, melakukan kesalahan dalam perdagangan saham di Tokyo. Trader tersebut memasukkan order menjual saham Dentsu sebanyak 610.000 lembar dengan harga 16 yen per lembar saham. Meskipun sistem komputer sudah menanyakan ulang order tersebut, karena transaksi ini mungkin terlihat tidak seperti transaksi biasanya dengan jumlah saham yang sekian dan juga harga yang sekian. Padahal seharusnya dia menjual 16 lembar saham Dentsu dengan harga 610.000 yen. Jadi trader ini salah dalam proses penginputan data. Jumlah yang seharusnya diinput di sisi harga, dia input di sisi lembar saham, dan begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain, dia menjual terlalu murah sahamnya. Sebagai akibatnya, UBS Warburg mengalami kerugian sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat. Nah, ilustrasi ini menggambarkan perusahaan yang mengalami kerugian besar karena gagal mengantisipasi dan mengelola risiko operasional. Video ini membicarakan isu pengukuran risiko operasional dan isu lainnya yang berkaitan dengan risiko operasional. Risiko operasional relatif belum banyak dipelajari karakteristiknya, meskipun sebenarnya risiko operasional merupakan risiko yang paling tua. Dikatakan paling tua karena praktis manajer berhadapan dengan masalah operasional sejak kegiatan perusahaan atau organisasi dimulai, bahkan sebelum dimulai. Masalah operasional tersebut mencakup misalnya memasang peralatan, menyusun sistem gaji, mengawasi karyawan, mengawasi kegiatan produksi, dan lain sebagainya. Tetapi, karakteristik risiko operasional belum dipelajari semaju risiko lainnya, sehingga pengukuran risiko operasional juga belum sebaik atau semaju risiko lainnya. Sekarang kita akan membahas mengenai sumber-sumber dari risiko operasional. Karena menurut BESA 2, risiko operasional adalah risiko yang timbul karena kegagalan dari proses internal manusia, sistem, atau dari kejadian eksternal. Jadi kita akan membahas masing-masing dari sumber risiko ini. Yang pertama adalah kegagalan proses internal. Risiko kegagalan proses internal merupakan risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau prosedur internal organisasi. Beberapa contoh risiko tersebut adalah, yang pertama, risiko yang diakibatkan kurang lengkapnya dokumentasi atau dokumentasi yang salah. Yang kedua, kesalahan transaksi. Ini sudah kita lihat ilustrasinya, contohnya mengenai kesalahan trading pada UBS Warburg di awal tadi. Yang ketiga, pengawasan yang kurang memadai. Contohnya adalah kasus yang terjadi di Baring Bank. Kesalahan Baring Bank adalah terlalu mempercayai salah seorang trader mereka yang bernama Nick Leeson. Karena dia adalah trader andalan dari Baring Bank. Jadi pada beberapa tahun yang lalu, Nick Leeson ini memberikan keuntungan dari perdagangannya mencapai sekitar 25% dari total keuntungan Baring Bank. Jadi sekitar 1/4 dari keuntungan Baring Bank itu didapat karena kinerja Nick Leeson. Makanya Nick Leeson sebegitu dipercayanya oleh Baring Bank. Saking dipercayanya, Nick Leeson bisa mengerjakan 2 fungsi sekaligus, yaitu fungsi front office sebagai trader dan fungsi back office yang melakukan pencatatan atau transaksinya. Ketika dia memperoleh keuntungan, dia akan mencatat keuntungan tersebut. Tetapi ketika ia mengalami kerugian dari perdagangannya, ia tidak mencatat kerugiannya. Akibatnya, kerugian dari tradingnya tidak terawasi oleh bank, sampai akhirnya kerugiannya mencapai sekitar 1,3 miliar dolar. Dengan kerugian sebesar itu, praktis modal bank akan habis untuk menutup kerugian tersebut.
Karena ia melakukan perdagangan atas nama bank, maka bank yang harus menanggung akibatnya. Kemudian contoh dari kegagalan proses internal yang keempat adalah pelaporan yang kurang memadai sehingga kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal tidak terpenuhi. Sumber risiko yang kedua adalah risiko kegagalan mengelola manusia atau karyawan. Karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan, tetapi juga merupakan sumber risiko operasional bagi perusahaan. Risiko dari karyawan tersebut akan terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh transaksi yang salah di Bank UBS Warburg tadi merupakan contoh kesalahan yang tidak disengaja. Nah, kalau contoh kesalahan yang disengaja, misalnya penggelapan kas perusahaan atau kasus pembobolan bank yang dilakukan dengan melibatkan karyawan internal. Berikut beberapa contoh risiko operasional yang berkaitan atau bersumber dari manusia. Yang pertama, kecelakaan kerja, khususnya kecelakaan kerja karena kecerobohan atau kurang pengalaman dari karyawan. Yang kedua, terlalu tergantung pada karyawan kunci tertentu, sehingga jika karyawan tersebut meninggal atau berpindah kerja, perusahaan menghadapi masalah. Integritas karyawan yang kurang, sehingga karyawan tersebut bisa menggelapkan uang perusahaan atau melakukan aktivitas yang berada di luar wilayah otoritasnya. Dan yang keempat, risiko manusia tersebut mengharuskan perusahaan untuk mempunyai karyawan yang mempunyai kualifikasi, pengalaman, dan integritas yang diperlukan untuk menghindari risiko operasional yang disebabkan oleh kegagalan mengelola manusia atau karyawan. Kemudian sumber risiko yang ketiga adalah risiko sistem. Sistem teknologi bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi. Di lain pihak, sistem tersebut akan memunculkan risiko baru bagi organisasi. Jika perusahaan terlalu tergantung pada sistem komputer, misalnya risiko yang berkaitan dengan kerusakan komputer akan semakin tinggi. Beberapa risiko yang muncul berkaitan dengan sistem adalah kerusakan data, kesalahan pemrograman, sistem keamanan yang kurang baik, misalnya dimasuki oleh hacker, penggunaan teknologi yang belum teruji, dan terlalu mengandalkan model tertentu untuk keputusan bisnis. Sebagai contoh, pada waktu The Long Term Capital mengalami kehancuran karena mempunyai posisi yang sangat besar pada ruble Rusia, itu adalah currency Rusia. Nah, model matematis mereka memprediksi probabilitas kejadian semacam itu adalah 0,00001. Jadi sangat kecil probabilitas terjadinya. Tetapi kejadian tersebut tetap terjadi sehingga mengejutkan mereka. Mungkin dengan prediksi matematis, model matematis mereka yang sangat kecil itu, mereka jadi lengah dan tidak memonitor lagi. Sehingga ketika probabilitas tersebut benar-benar terjadi, ini mengejutkan untuk mereka. Kemudian sumber risiko yang keempat adalah risiko eksternal. Risiko eksternal berkaitan dengan kejadian yang bersumber dari luar organisasi dan di luar pengendalian organisasi. Kejadian semacam ini biasanya jarang terjadi, tetapi mempunyai dampak yang cukup besar apabila terjadi. Jadi bisa dibilang frekuensinya rendah, tapi severity-nya tinggi. Beberapa contoh risiko eksternal adalah perampokan, serangan teroris, dan bencana alam. Sekarang kita akan mempelajari cara pengukuran risiko operasional. Menggunakan dua dimensi, yang pertama dimensi frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko, dan yang kedua adalah tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Bagan 1 menunjukkan matriks dengan dimensi frekuensi di sumbu horizontal dan dimensi severity atau keseriusan kerugian tadi pada sumbu vertikal. Risiko-risiko bisa diklasifikasikan berdasarkan dimensi-dimensi tersebut. Contohnya, risiko gagal bayar dari debitur. Biasanya ini jarang terjadi, karena itu risiko diklasifikasikan sebagai risiko dengan frekuensi rendah. Tetapi jika terjadi, kerugian yang timbul sangat besar.
Oleh karena itu, risiko tersebut diklasifikasikan dengan severity tinggi. Gabungan antara frekuensi yang rendah dengan severity yang tinggi terlihat pada titik C pada bagian atas. Sebaliknya, kesalahan pemrosesan atau kesalahan pencatatan transaksi akan sering sekali terjadi, apalagi kalau pencatatannya masih manual ya. Tetapi tingkat severity-nya biasanya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, risiko kesalahan pemrosesan berada di titik A dengan frekuensi yang tinggi namun severity-nya rendah. Dengan proses semacam itu, kita bisa memperoleh gambaran mengenai frekuensi dan severity dari suatu risiko, yang selanjutnya mempunyai implikasi pada bagaimana mengelola risiko tersebut. Bagian kedua ini kita buat untuk menyusun strategi menghadapi risiko berdasarkan matriks severity frekuensi. Penentuan tinggi rendahnya severity atau frekuensi ini bisa dilakukan melalui berbagai cara. Contohnya, severity atau frekuensi yang lebih besar dibandingkan median atau rata-rata dari risiko yang ada di dalam daftar dikelompokkan ke dalam severity dan frekuensi yang tinggi, ataupun sebaliknya. Penentuan tinggi rendahnya frekuensi dan severity tersebut bisa dilakukan melalui perhitungan angka absolut dan juga bisa melalui survei terhadap manajer-manajer perusahaan. Jadi melalui wawancara ataupun kuesioner. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut, bisa teridentifikasi letak masing-masing risiko berdasarkan dimensi, signifikansi, dan kemungkinan. Signifikansi ini kita sebut juga dengan severity, jadi tingkat keparahannya, kemudian likelihood yang ada di sumbu horizontal ini sama saja dengan frekuensi terjadinya. Kalau severity-nya rendah, kemudian frekuensinya rendah, berarti dia berada di kuadran 4. Strateginya adalah low control. Perusahaan bisa menerapkan pengawasan yang rendah terhadap risiko pada kategori ini. Pengawasan yang terlalu berlebihan pada jenis risiko ini menimbulkan biaya yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, sehingga akan lebih optimal jika bank tidak perlu melakukan pengawasan yang berlebihan ketika risiko berada di kuadran 4 ini. Kemudian apabila severity-nya tinggi dan frekuensinya rendah, maka risiko tersebut berada di area kuadran 2. Itu strategi yang diambil adalah detect and monitor. Tipe risiko seperti ini lebih menantang dalam tanda kutip untuk dihadapi. Jika risiko seperti ini muncul, perusahaan bisa mengalami kerugian yang cukup besar dan barangkali bisa mengakibatkan kebangkrutan dari perusahaan tersebut. Contohnya Bearing Bank tadi yang gagal melakukan pengawasan terhadap trading. Kerugiannya bisa mengakibatkan kebangkrutan bank tersebut. Frekuensi risiko itu semacam relatif jarang ditemui karena tidak semua trader tidak memiliki integritas seperti Nick Leeson tadi. Tapi ketika risiko tersebut terjadi, severity yang dialami oleh bank ataupun perusahaan tersebut pasti sangat besar. Kemudian kondisi ketiga adalah ketika severity-nya rendah, namun frekuensinya tinggi. Ini berada di kuadran 3 dan strateginya adalah monitor. Tipe risiko semacam ini sering muncul, tetapi besarnya secara kerugiannya relatif kecil. Biasanya risiko semacam ini muncul sebagai akibat perusahaan menjalankan bisnisnya. Jadi dengan kata lain, risiko semacam ini merupakan konsekuensi perusahaan menjalankan bisnisnya. Contohnya untuk perusahaan supermarket, dia punya risiko shoplifting, pencurian oleh pengunjung atau pencurian oleh karyawan, atau misalnya barang yang datang ini rusak dari supplier, atau misalnya barangnya busuk, atau misalnya kemasannya pecah. Nah, risiko-risiko semacam itu mudah dikenal dan perusahaan bisa menghitung risiko tersebut. Kemudian perusahaan bisa menganggapnya sebagai biaya dari kegiatan bisnis atau cost of doing business. Dan perusahaan bisa memasukkannya ke dalam komponen harga. Kemudian kondisi yang keempat adalah ketika severity-nya tinggi dan frekuensinya juga tinggi.
ini adalah risiko yang berada di kuadran 1. Berarti strateginya adalah prevent at source. Tip risiko ini praktis tidak relevan lagi sebenarnya untuk dibicarakan. Karena kalau situasi semacam ini terjadi, berarti perusahaan tidak lagi bisa mengendalikan risiko dan bisa berakibat pada kebangkrutan. Sebagai contoh Bearing Bank tadi. Ketika Bearing Bank tidak bisa menyelesaikan risiko tersebut dengan tepat, maka ada kemungkinan risiko ini berubah menjadi kuadran 1, yang tadinya ada di kuadran 2. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka perusahaan praktis akan bangkrut dalam waktu yang singkat. Dengan perspektif semacam ini, maka sebenarnya tugas manajemen risiko adalah mencegah migrasinya risiko-risiko yang ada ke dalam kuadran frekuensi tinggi dan juga severity tinggi. Seperti Bearing Bank tadi yang harusnya ada di kuadran 2, karena jarang terjadi secara frekuensi, tapi kalau misalnya Bearing Bank-nya tidak bisa menyelesaikan risiko tersebut, maka bisa jadi akan ada negligen lainnya sehingga risiko tersebut bisa bergeser ke kuadran 1. Alternatif lain dengan menggunakan penggolongan bisa menggunakan seperti bagian 3 ini. Strategi untuk menghadapi risiko untuk wilayah-wilayah seperti yang ada di bagian 3 ini juga ada tersendiri. Jadi kalau misalnya wilayah 4 itu berarti kondisinya frekuensinya rendah, severity-nya juga rendah. Kemudian meningkat untuk wilayah 3, semakin meningkat untuk wilayah 2, dan untuk wilayah 1 frekuensinya sangat tinggi, severity-nya pun juga sangat tinggi. Kalau untuk wilayah 1, strateginya adalah immediate action. Jadi perusahaan harus melakukan penanganan yang agresif dan segera. Lalu kalau untuk risiko yang berada di wilayah 2, strateginya adalah immediate attention. Jadi perusahaan harus segera mengawasi risiko ini agar tidak bermigrasi ke wilayah 1. Kemudian untuk wilayah 3, strateginya adalah periodic attention. Nah, perusahaan bisa melakukan pengawasan secara berkala. Dan kalau risiko yang ada di wilayah 4 ini bisa diselesaikan dengan annual evaluation. Jadi perusahaan bisa lebih longgar, yaitu melakukan pengawasan dengan jangka waktu yang lebih panjang, misalnya tahunan. Aspek dinamika risiko juga perlu diperhatikan. Risiko bisa saja berubah dari wilayah 4 ke wilayah lainnya, misalnya ke wilayah 2. Sebagai contoh, risiko tuntutan hukum barangkali tidak begitu kelihatan di masa lalu. Tetapi dengan semakin sadarnya masyarakat akan hak dan kewajibannya, risiko tersebut bisa saja berubah menjadi semakin penting. Jadi dia bermigrasi ke wilayah yang lebih tinggi. Nah, ini adalah penjelasan rincinya. Sekarang kita akan belajar untuk menghitung kerugian yang diharapkan. Kerugian yang diharapkan ini bisa kita cari dengan rumus frekuensi dikali dengan severity. Misalkan kita ingin mengumpulkan data historis untuk melihat kecelakaan kerja. Nah, di slide berikutnya nanti akan ada data bulanan selama 12 bulan. Jadi terlihat di data ini, untuk bulan Januari ada 4 kejadian dengan nilai kerugian 12 juta. Kemudian di bulan Februari ada 6 kejadian dengan nilai kerugian 11 juta, dan seterusnya. Data tersebut menunjukkan rata-rata kecelakaan setiap bulannya adalah 5,25 kali. Ini didapat dari jumlah frekuensinya, 63, dibagi dengan jumlah bulannya, 12. Lalu ada juga rata-rata nilai kerugian sebesar 12,6 juta per bulannya. Ini juga didapat dari jumlah kerugian yang dibagi dengan bulannya, jumlah bulannya. Dan kita juga bisa cari nilai kerugian per kecelakaan dengan cara nilai kerugian totalnya dibagi dengan jumlah total dari frekuensi. Jadi 152 juta dibagi dengan 63, hasilnya 2,4 juta sekian ini. Nah, pertanyaannya,
berapa kerugian yang diharapkan dari kecelakaan kerja bulan mendatang. Ini yang akan kita cari. Dengan rumus yang di awal tadi, frekuensi dikali dengan severity. Karena tadi kita sudah mempelajari ya dua dimensi ini, maka untuk menghitung kerugian yang diharapkan, kita bisa menggunakan dua dimensi ini juga. Nah, frekuensinya yang diperkirakan itu menggunakan nilai rata-rata dari frekuensi kecelakaan setiap bulannya. Tadi sudah kita lihat ada 5,25. Kemudian severity per kejadian menggunakan nilai kerugian per peristiwa, yaitu 2,4 juta. Maka 5,25 dikali 2,4 juta hasilnya 12,6 juta. Selain dengan cara yang pertama tadi, kita sebut dengan perhitungan langsung, kita juga memiliki dua pendekatan lain selain ini, yaitu pendekatan analitis untuk menghitung kerugian yang diharapkan, dan nanti pendekatan yang ketiga adalah pendekatan simulasi. Kita langsung masuk ke contoh. Misalnya, kita bisa mengasumsikan distribusi tertentu, biasanya normal, dari kerugian yang akan terjadi. Keuntungan dari distribusi normal adalah kita bisa melakukan berbagai hal hanya dengan mengetahui nilai yang diharapkan dan standar deviasinya. Misalnya, kita mengetahui tingkat keuntungan yang diharapkan rata-rata 10 juta dengan standar deviasi 15 juta. Lalu pertanyaannya, berapa kerugian pada interval 95%? Kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari nilai kerugiannya. Caranya adalah 10 juta dikurang 1,65 dikali 10 juta. 10 juta ini tadi adalah keuntungan yang diharapkan. Secara rata-rata itu 10 juta. Kemudian 1,65 ini kita bisa lihat dari tabel distribusi normal. Tadi kita sudah tahu bahwa intervalnya 95% atau 0,95. Maka kita bisa cari di tabel distribusi normal. Di sini kita cari angka yang mendekati 0,95. Kalau kita lihat di sini, angka yang mendekati adalah ini, 0,9505. Berarti kalau kita tarik garis, z-skornya 1,6 dan 0,05. Berarti 1,65. Nah, setelah sudah tahu z-skornya, kita baru masukin ke rumus nilai kerugian tadi. Jadi 10 juta dikurang 1,65 dikali 10 juta. Hasilnya adalah 6,5 juta. Kemudian, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan simulasi. Kerugian yang diharapkan adalah hasil perkalian antara frekuensi dengan severity. Rumusnya sama ya dengan pendekatan yang pertama tadi. Kita bisa melakukan simulasi dengan menggunakan kerangka tersebut. Misalnya, setelah kita mengevaluasi frekuensi munculnya kejadian yang merugikan, kita menyimpulkan bahwa distribusi Poisson bisa menjelaskan frekuensi munculnya kejadian yang merugikan. Dengan nilai yang diharapkan adalah 5 kali terjadinya peristiwa tersebut setiap bulannya. Periode yang kita evaluasi adalah bulanan. Dengan demikian, rata-ratanya adalah 5 kali kerugian setiap bulannya. Jadi min-nya atau rata-ratanya adalah 5. Kita juga mengevaluasi untuk severity kerugian dan menyimpulkan bahwa distribusi normal bisa menjelaskan severity kerugian di masa lalu. Misalkan kerugian rata-rata per peristiwa itu 15 juta dengan standar deviasi 12 juta. Ya, kita sudah ketahui dari soal min-nya 5 atau rata-ratanya 5, kemudian rata-rata peristiwa kerugiannya 15 juta, dan standar deviasinya 12 juta. Oke, kita bisa langsung masuk ke Excel. Nah, di sini ada tabel probabilitas distribusi Poisson dengan min 5. Ada frekuensinya,
Kemudian kita akan menghitung probabilitasnya dengan cara arahkan kursornya ke sel ini, lalu ketikkan sama dengan Poisson A4, frekuensinya pada baris tersebut, titik koma 5, karena minnya 5, titik koma false. Kalau sudah, kita tinggal tarik garis untuk isi probabilitas di setiap barisnya. Seperti ini. Kemudian, untuk mencari probabilitas kumulatif, kita bisa menghitung dengan cara, untuk di baris pertama, kita bisa samakan antara probabilitas kumulatif dengan probabilitasnya. Tapi untuk baris kedua, kita bisa jumlahkan probabilitas di baris tersebut ditambah dengan probabilitas kumulatif di baris sebelumnya. Oke, jadi probabilitas di baris tersebut ditambahkan dengan probabilitas kumulatif di baris sebelumnya. Kalau sudah, kita tinggal tarik garis sampai ke bawah. Setelah itu, kita akan melakukan perhitungan kerugian yang diharapkan dari simulasi. Karena ini pendekatan ketiga tadi adalah pendekatan simulasi, maka tujuan kita untuk mencari kerugian yang diharapkan. Oke, ini adalah rumus dari mencari z-score. Jadi X ini adalah severity. Severity-nya dikurangi dengan min-nya, dibagi dengan standar deviasinya. Kemudian rata-ratanya tadi sudah kita ketahui di soal. Kita buka lagi soalnya. Kerugian rata-ratanya adalah 15 juta, kemudian standar deviasinya 2 juta, dan min-nya adalah 5 kali. Oke, kita balik ke perhitungan Excel-nya. Jadi diketahui rata-rata kerugian 15 juta, standar deviasinya 2 juta. Kemudian kita buat tabel seperti ini, sudah ditemukan angka random probabilitas Poisson-nya. Lalu kita akan cari frekuensi yang berkaitan. Angka 24 ini kita cari frekuensinya. 24 ini ada di sini, di antara 13 sampai 27. Maka frekuensi yang berkaitan adalah 3. Oke, kita masukkan ke sini angka 3. Kemudian angka random probabilitas normalitas kumulatifnya sudah ditemukan juga 0,8693. Nah, ini kita cari menggunakan tabel distribusi normal untuk mencari z-score-nya. 0,8693. Oke, 8693 yang terdekat adalah ini, karena kalau ke sini sudah 0,87. Maka z-score-nya adalah 1,1 dan 0,02. Berarti 1,12. Kita kembali ke Excel lagi. Kita tulis 1,12 untuk kolom Z. Kemudian, untuk kolom severity, kita bisa cari dengan rumus seperti ini. Nilai Z-nya 1,12 dikalikan dengan standar deviasinya 2 juta ditambah dengan rata-rata kerugiannya. Jadi 1,12 dikali 2 ditambah 15. Hasilnya 17,24 juta. Kalau sudah ketemu severity-nya, kita bisa cari kerugian yang diharapkan. Karena tadi kita sama-sama tahu rumusnya adalah severity dikali dengan frekuensi. Jadi severity-nya sudah ketemu, frekuensinya sudah ketemu, bisa dicari kerugian yang diharapkan. Untuk kasus ini, kerugian yang diharapkan adalah 51,72 juta. Nah, ini teman-teman bisa cari untuk baris lainnya. Perubahan karakteristik risiko operasional. Risiko operasional dan risiko lainnya bisa berubah karakteristiknya dari waktu ke waktu.
Sebagai contoh, di zaman dulu, pencatatan transaksi dilakukan secara manual. Misalnya, karyawan menuliskan harga dan jumlah unit yang diperdagangkan di kertas. Cara semacam itu memunculkan risiko kesalahan pencatatan melalui karyawan yang lelah atau mungkin tidak fokus, sehingga mencatat angka yang salah. Cara manual semacam itu sekarang sudah banyak diganti dengan pencatatan terkomputerisasi. Frekuensi kesalahan dengan demikian bisa diturunkan, tetapi muncul jenis risiko baru. Jika terjadi kegagalan atau kelemahan pada sistem komputer tersebut, maka kerugian yang muncul akan sangat besar. Contohnya mungkin serangan virus atau mungkin pembobolan terhadap sistem komputer. Ini sebenarnya memiliki frekuensi yang relatif rendah. Tetapi jika hal tersebut terjadi, kerugian yang ditimbulkan akan cukup besar. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik risiko operasional berubah dari frekuensi yang tinggi melalui pencatatan manual tadi, kemudian signifikansinya rendah menjadi frekuensi yang rendah tapi signifikansinya tinggi. Itu melalui pencatatan yang terkomputerisasi. Jadi dia bermigrasi dari signifikansi rendah atau severity rendah tapi frekuensinya tinggi karena kelalaian karyawan tadi, kemudian dengan sistem, dengan pencatatan yang terkomputerisasi, dia bermigrasi ke area sini dengan memiliki severity yang tinggi dan frekuensinya yang rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan karakteristik semacam itu. Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi keuangan di dunia didorong oleh liberalisasi ekonomi dunia. Liberalisasi berarti penghilangan pembatasan-pembatasan aliran modal. Sebagai contoh, Indonesia melakukan liberalisasi di pasar modal sejak tahun 1989. Ketika investor asing bisa membeli saham di pasar modal sampai dengan 49% dari jumlah saham yang beredar. Nah, di tahun 1997, liberalisasi tersebut dilanjutkan lebih jauh dengan membolehkan investor asing membeli saham di Bursa Efek Jakarta sampai dengan 100%. Efek liberalisasi seperti itu mendorong globalisasi ekonomi dan keuangan dunia. Kejadian penting di suatu negara jadinya akan cepat mempengaruhi negara lainnya, apalagi negara yang menjadi investor dalam jumlah besar tadi. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah otomatisasi. Contohnya perusahaan menggunakan komputer untuk mencatat transaksi atau bank menggunakan ATM. Nah, otomatisasi semacam itu menurunkan risiko yang berkaitan dengan manusia tadi, misalnya kesalahan pencatatan karena kelalaian atau tidak fokus atau kelelahan. Tetapi otomatisasi semacam itu memunculkan risiko baru, yaitu risiko kegagalan sistem misalnya. Risiko baru semacam itu cenderung lebih sulit dideteksi dan jika terjadi, kerugian yang dialami oleh perusahaan cukup signifikan. Kemudian, faktor yang ketiga adalah terlalu mengandalkan teknologi. Contohnya, jika perusahaan menggunakan komputer untuk memelihara basis datanya, kemudian terjadi serangan virus. Nah, maka kerugian bisa timbul akan cukup signifikan. Ilustrasi seperti itu sebaiknya dihindari ya oleh perusahaan. Kemudian yang keempat adalah outsourcing. Outsourcing ini berarti kita menggunakan jasa pihak luar untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan perusahaan. Tetapi outsourcing memunculkan risiko baru. Perusahaan menyerahkan kendali atas pekerjaannya kepada pihak luar. Tapi kalau pekerjaan tersebut merupakan hal yang penting dan pihak luar tersebut tidak memberikan produk atau pelayanan yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan, maka perusahaan menghadapi risiko bahwa pelayanan atau produk yang diberikan akan berada di bawah standar yang ditentukan oleh perusahaan. Kemudian faktor yang terakhir adalah perubahan budaya masyarakat. Masyarakat semakin lama semakin pandai, semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Kesadaran semacam itu cenderung meningkatkan risiko litigasi, di mana masyarakat akan berusaha menuntut perusahaan jika dia merasa dirugikan. Nah, jika perusahaan tidak hati-hati, perusahaan bisa kena gugatan, dan jika kalah,
kerugian yang dialami sangat signifikan. Perubahan budaya masyarakat tersebut bisa meningkatkan risiko gugatan hukum. Evaluasi diri untuk mengukur risiko operasional. Evaluasi diri atau self-assessment bisa dilakukan oleh anggota organisasi untuk melihat seberapa besar risiko operasional yang dihadapi oleh organisasi. Evaluasi bisa dilakukan dengan membuat kuesioner yang mendata mengenai risiko yang dihadapi, kemudian frekuensinya, dan severity-nya. Juga bagaimana penanggulangannya sehingga kita bisa mengevaluasi dan bisa membuat strategi untuk penanggulangannya yang paling efektif. Baik, demikian materi yang bisa disampaikan untuk pertemuan 12 ini yang membahas mengenai risiko operasional. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.